Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Berikut ini adalah video observasi pembelajaran mendalam dalam upaya meningkatkan pembelajaran di SDN 2 Ketangga. Semoga video ini menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, apa kabar benar? Alhamdulillah sehat. Ya, sesuai dengan jadwal benar. Besok tanggal 8 April 2026 sesuai dengan jadwal Gubernur akan observasi pembelajaran ya untuk semester genap. Bagaimana perasaan Gubernur sebelum kita observasi? Ya. Perasaannya sedikit ada bekatnya ada, tapi mungkin ini sebagai pembelajaran proses pembelajaran berikutnya kan harus ada observasi supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Dalam observasi besok Ibu Guru bidang studi apa ya? Matematika ya. Kemudian dengan materi apa? Materi peluang sederhana. Peluang Sederhana. Artinya penerapan segala peluang pada percobaan acak. Berikut dalam pengertian materi tersebut apa saja yang Ibu Guru persiapkan untuk pembelajaran besok? Persiapannya tentunya merencanakan proses pembelajaran, kemudian yang menyiapkan media pembelajaran dan LKPD yang akan digunakan karena setelah proses pembelajaran. Media apa ya? Materinya juga. Medianya memakai koin, kemudian dadu sama dadu hitam. Tidak dengan media Elektroniknya pakai proyektor. Proyektor. Karena dia tanpa pen. Oke, mantap Ibu Guru. Dari persiapannya tentunya tadi sudah direncanakan untuk belajar tentunya ya. Kemudian media pembelajarannya sudah disiapkan dadu, koin, kemudian media elektroniknya proyektor ya, LCD proyektor. Oke, sampai ketemu besok Ibu Guru. Mantap sudah persiapannya. Tentunya saya harap besok langsung dengan lancar. Amin. Semoga sukses. Ya, terima kasih Bu Guru. Hasil pembelajaran tercapai besok Bapak. Karena memang jadi observasi itu kan ada tiga tahap observasi, ada observasi juga ada ini sebelum nanti kelas kita ada belum kelas. Nah, untuk apa namanya materinya apa? Tiketnya apa pelajaran tujuannya? mengidentifikasi kejadian atau sederhana dalam Intinya materi itu intinya menerapkan skala peluang pada skala aktivitas. peluang berarti. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu di materi peluang itu strategi SIDE itu apa? Yang pakai alat peraga dengan permainan dadu, koin, Itu strategi ya. Metode ada permainan. ada diskusinya, Terus kalau media ini sendiri kita pakai koin, kemudian dadu, sama rujukan. Jadi berarti semua dipakai itu Iya. untuk medianya dia. Terus kalau nah ini kan nanti kita sudah ada tujuannya pada nanas
siswa tersebut sudah mencapai tujuan pembelajaran itu asesmennya seperti apa sih? Oke. Ada kemudian dan sebelumnya kita ada awal-awalnya kan dan prosesnya juga. Sudah berarti dari awal nanti sudah akan digali siswa. Kemudian kalau kita seperti apa nanti? Ada prosesnya juga, ada yang makan. Maksudnya di tengah-tengah nanti misalnya untuk mengecek misalnya ya, kan kadang-kadang anak-anak ini kalau kita lihat kan kadang-kadang ini belum mampu gitu kan, atau belum mencapai lah gitu tujuan pembelajaran yang kita maksud. Nanti akan ada soal-soal Di dengan tengah-tengah. secara besar. Kemudian di akhir Kemudiannya ada jadi nanti kan tujuan kita untuk melaksanakan kan bukan untuk mencari kesalahan ya. Jadi mungkin selama ini ya artinya kan sama-sama kita belajar, sama-sama kita berdiskusi. Kalau ada hal-hal yang perlu kami berikan kita melalui itulah sebabnya sekarang yang dibangun itu adalah coaching, karena belum tentu punya kemampuan itu kan maksudnya belum tentu punya kemampuan, punya potensi yang tentu kami sebatas nanti memberikan ada hal-hal yang kurang kan nanti bisa saling tambah. Dengan saya mendengar apa dialog ini, saya pertama jadinya apa yang perlu saya diskusikan dengan ini. Saya kemarin sedikit aja observasinya, cuma beberapa pertanyaan agak nah ini kan untuk kesempurnaannya karena masih banyak yang belum juga ini kan. Untuk kedepannya sih bapak teman-teman yang lain kan. Nanti beliau juga akan saya kasih format dan nanti saya siapkan. ada perumahan khusus kalau dia ini. Nanti dia buatkan. Kalau teman-teman yang lain enggak melakukan kelasnya aja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semua salam keadaan kita syukuri. Ini rezeki yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri ya. Nikmat sehat itu. Nah, adakah teman kita hari ini yang tidak masuk? Siapa? Fitri, ada keterangannya? Tadi ada di ada? Tidak ada di WA juga di grup ya, ada di bagian berarti. Alfa ya, semoga besok teman kita itu bisa masuk ya. Nah, oke, baiklah. Sebelum kita mulai tes belajar kita hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya supaya apa yang kita lakukan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba mana ketua kelas silakan dipimpin doa. Ya, mulai berdoa.
Nah, sekarang di sini coba kita lihat berapa kejadian ini pada skala peluang. Mendapatkan pujian tanpa mengikutinya. Bagaimana? Mungkin terjadi ya kalau kita tidak ikut undian. Masa iya kita bisa menang tanpa mengikuti undian? Jadi tidak mungkin dia terjadi. Nah, kemudian aku bisa bertemu presiden. Walaupun kita derajat seperti ini ya, walaupun kita di pelosok, kemungkinan kalau kita bisa berprestasi nantinya, siapa tahu jadi pelajar yang berprestasi, bisa diundang ke Istana Negara, bisa bertemu dengan presiden. Mungkin saja itu bisa terjadi. Walaupun di saat ini kita berpikir, itu masa aku bisa bertemu presiden sementara aku seperti ini. Nah, jadi siapa tahu nanti kedepannya kalian berprestasi, mungkin saja terjadi. Kemudian musim hujan akan terjadi banjir. Tidak, jadi sekarang kejadiannya banyak sekali banjir kalau musim hujan. Kenapa? Kenapa bisa terjadi banjir? Kalau kita tidak menjaga lingkungan kita, sangat mungkin banjir itu terjadi jika musim hujan. Matahari terbit dari timur. Pasti terjadi ya. Setiap hari matahari itu terbit dari timur. Nah, sekarang Ibu guru punya permainan. Ibu guru punya dadu yang ada 6 sisi. Nah, setiap sisinya itu mulai dari angka 1 sampai 6. Nah, jika ibu guru lempar dari ini, angka berapa yang bisa muncul? Berapa saja yang bisa muncul? Angka berapa yang ada di dadu ini? 1 sampai 6. Kalau guru lempar bisa saja angka 1 atau angka 2, angka 3 ya, kemungkinan akan muncul itu karena angkanya dari 1 sampai 6. Nah, angka berapa yang tidak akan muncul? 7. Kenapa? Karena tidak ada, berarti tidak mungkin muncul angka 7. Nah, seberapa mungkinkah muncul angka 1 sampai 6 jika ibu guru lempar dari ini? Seberapa mungkin? Mungkin saja. Mungkin angka 1, kalau kita lempar kedua kali mungkin angka 2 yang muncul ya. Kita lempar yang ketiga angka 6 bisa muncul ya. Nah, itu kemungkinan dalam peluang itu adalah kemungkinan peristiwa itu terjadi. Nah, jadi pada pelajaran ini nanti setelah selesai kita belajar, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi kejadian agak sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian kalian juga diharapkan mampu membandingkan peluang dari 2 kejadian untuk membuat keputusan yang benar. Nah, dalam pembelajaran ini nanti kita akan ada permainan melempar dadu, kemudian koin juga ada nanti ya. Nah, untuk supaya kalian lebih paham dalam materi ini, kita akan menggunakan sebuah permainan nanti. Nah, mari kita lihat di sini ada beberapa permainan. Ini ada yang tahu namanya ini? Roda putar. Berapa warna roda putar ini? Apa saja? Biru sama kuning. Merahnya berapa warna? 2. Kemudian biru? 1. Kemudian warna kuning? 1. Di dalam roda putar ini seberapa mungkin warna merah muncul? Sangat mungkin. Kenapa?
gambar, oh, angka. Kemudian kita lempar kedua bisa jadi muncul angka. Nah, kemungkinannya itu sama-sama karena banyaknya angka dan gambar itu sama-sama satu. Ya. Nah kalau dadu tadi sudah kita bahas ada juga dadu yang 6 sisi tapi angkanya tidak 1 sampai 6. Nah, tapi di sini coba kalau dadu itu misalkan angkanya Anda sebidang yang tadi itu misalkan ada dadu yang seperti ini. Ada dadu yang angkanya 2 ya. 2 kemudian 3 dan 4. Angka berapa yang paling mungkin muncul? 3. Angka 3. Kalau angka 2? Mungkin. Kalau 4? Mungkin. Kalau angka 5? Mungkin muncul. Nah, itu ya kejadiannya. Kalau tidak ada di sana tidak mungkin akan terjadi. Posisi munculnya gambar jika kita lempar koin. Di mana posisi munculnya angka? Kalian buat dulu skala peluangnya seperti ini. Kemudian di mana letaknya angka dan gambar kalau kita melempar koin? Silakan didiskusikan. Buat dulu seperti ini, kemudian sudah dibuat ini. Silakan dibuat dulu seperti ini, kemudian dijawab pertanyaan ini. Sudah? Di mana posisi munculnya gambar? Di mana posisi munculnya angka? Ya silakan ditulis. Menurut kalian bagaimana? Ya tulis ya. Gambar, ya. Di mana letaknya? Apakah mungkin? Tidak mungkin? Ataukah kurang mungkin? Atau sangat mungkin? Ya? Kenapa dicoret? Ya tulis di bawahnya kalau mana tempatnya menggambar, tempatnya angka. Siapa tahu? Menurut kalian, tidak usah kamu salah. Nah kemudian yang kedua, kalau kita melempar dadu, ada dadu yang angkanya 1 sampai 6 sisi. Di mana letak muncul angka 5, kemudian muncul angka genap. Angka genap di dadu itu ada berapa? Berapa mungkin dia muncul? Yang kedua juga buat seperti itu. Yang kedua untuk dadunya. Ulangi lagi buat. Udah? Yang kedua lagi buat. Ya, ada perlu dikotakkan juga tidak apa-apa. Penting buat garisnya seperti yang tadi.
Tidak mungkinkah dia muncul? Ataukah mungkinkah angka 5 itu muncul kalau kita 5 dan 4 kali? Dah? Yang ketiga. Mana yang ketiga? Yang ketiga. Iya. Ya, silakan yang ketiga, lanjut yang ketiga. Untuk roda putarnya. Di mana posisi munculnya warna merah? Kemudian warna biru, warna kuning, muncul warna hijau. Kita putar yang tadi tuh ya, yang warnanya ada 3, warna merahnya 2. Gantian, kamu tetap keluar gantian. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, sampai jam 5. Potong. Belum, belajar deh. Ya, silakan. Muncul warna merah di mana? Warna merah itu ada berapa tadi warnanya? Ya, warna biru. Warna kuning. Jelas semua? Coba sekarang guru mau dengar hasil dari kelompok yang putri. Ayo mewakili ya satu-satu. Ya. Silakan dengar hasil dari temannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari Paparkan hasil dari diskusi kamu tentang jawaban yang ini. Baca sudah hasil itu. Warna gambar sama kulit mungkin apa tidak mungkin tempatnya? Bapak aja makanya. Mungkin kan? Muncul. Terus yang kedua yang baru. Kenapa kamu tulis di mungkin? Kenapa kamu peranggapan gambar sama jumlah gambar dan angka itu sama? Terus kalau jatuh kelima mungkin akan muncul. Terus kenapa dengan angka genap itu sangat mungkin muncul? Karena jumlah angka genap itu berapa dia? Berapa saja angka genap dalam dari? 2, 4, 6. Berapa banyak jadinya? 3 angka. Kalau angka 10 kenapa tidak mungkin muncul? Karena tidak ada kan? Iya, kalau putar. Kenapa merah sangat mungkin?
tepatnya mungkin. Kenapa angka 5 itu tepatnya mungkin? Kenapa tidak sangat mungkin? Karena kan angka 5 itu ada dia. Kenapa tidak sangat mungkin? Kenapa kamu pendapat angka 5 itu mungkin? Karena apa? Kenapa? Sama-sama satu apa ya? Sama-sama satu. Karena angka 5 itu ada mungkin saja dia bisa jadi muncul juga. Bisa jadi dia saja yang muncul. Mungkin dia kan Roda bukan merah pasti, biru dan kuning mungkin, hijau tidak mungkin. Merah itu ada 2. kenapa merah sama terus pasti muncul? Karena warnanya lebih banyak. Siapa tahu walaupun warnanya lebih banyak tapi kan ada warna yang lain. Nah, pasti dia yang muncul. Kalau masih ada warna yang lain, ya belum pasti warna merah itu akan muncul. Jadi warna merah itu sama dengan sedikit. Tapi kecuali kalau tidak ada warna yang lain baru pasti dia itu akan muncul. Kenapa warna hijau tidak muncul? Karena tidak ada roda Karena tidak ada warna hijau dia sudah besar. Oke, udah. Bagaimana pendapatnya, Mak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok cowok yang pertama. Mana yang ketiga, yang kedua? Cowok yang kedua. Ayo, cowok biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kelompok kami. Poin angka dan poin gambar Kenapa? mungkin Mungkin. Kenapa mungkin? Kenapa? Tidak pasti atau sangat mungkin. karena angkanya sama-sama satu. Angkanya sama-sama satu. Angka banyak sama-sama satu. Karena jumlah Jumlahnya sama dengan angka sama-sama satu. sama banyaknya jadi mungkin akan muncul. Angka 5 mungkin Pada yang 2 angka 5 mungkin mungkin. Kenapa mungkin? Kenapa angka 5 mungkin? Tepatnya di mungkin. Kenapa dia tidak sangat mungkin? angkanya hanya satu. Contohnya angka yang lainnya. Terus Angka yang keenam mungkin angka genap mungkin. Terus tidak mungkin. karena tidak ada. Yang ada besar warna merah. Sangat mungkin Terus warna kuning mungkin tidak mungkin warna hijau. Nah, setelah kita lihat kelompok ini, mungkin ada tambahan dari kelompok lain. Nah, tadi kelompok ini warna merah sangat mungkin, pasti. Pasti, sangat mungkin. Kemudian warna genap ya, muncul di dari itu, muncul angka genap itu pasti. Pasti itu mungkin, tadi katanya pasti. Mungkin atau mungkin, mungkin buat apa angka genap ada dari itu mungkin muncul. Kenapa mungkin? Hanya 3. Nah,
Roda putar itu tanda arah mana? Tanda mana? Itu yang kamu tulis. Misalkan kalau warna merah, warna merah di sana. Ada yang memakai yang berjalan ini, ada yang misalkan, oh yang supaya
Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dan nanti bisa diterapkan. Dan kalau ada kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita, udah bisa kita gunakan. Mungkinkah saya akan lihat seperti tadi, maka mungkin saya akan makan siang nanti. Pasti kita akan makan, kita akan merasa pasti makan. Gitu ya. Oke, baiklah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Bagaimana perasaan kita setelah Selesai. Selesai. Alhamdulillah lega. lega? Tinggal menunggu penilaian tinggi sudah. Nah, kita sangat apresiasi luar biasa pelaksanaan pembelajaran sidang begitu aktif serta didik juga aktif. Kalau seandainya ini pelaksanaan pembelajaran seperti ini terus kita laksanakan, insya Allah anak-anak tidak akan main-main sebenarnya. Iya. Saya yakin. Tapi terkadang yang Iya. biarkan mereka mainin selama masih anu kan gitu. Nah, menurut Logo nih Bu, kira-kira anak-anak lagi setelah pelaksanaan pembelajaran yang sudah kita laksanakan, sejauh mana keberhasilan Logo? Ya mungkin masih sih ada yang perlu kayaknya seperti tadi keaktifan anak-anak untuk presentasinya itu yang masih kurang. Ya apa namanya, untuk mempresentasikan hasil mereka itu yang kompleks itu yang masih kurang. Terutama di tujuan pembelajaran yang sudah susun itu, apakah berapa persen tercapai menurut tadi? 60%, Sekitar 60-70%. Itu yang perlu ada tindak lanjutnya Bu. Misalnya kalau ada tindak lanjutnya yang 40% itu akan sudah lakukan. Mungkin nanti kita kasih latihan atau apa diulang lagi. Mungkin pelajaran berikutnya kita kaitkan lagi, ulas lagi pelajaran ini. Kan ada siswa kita kan datang, nah kesulitan yang sudah ada itu kan sudah rasakan. Kesulitan yang sudah rasakan misalnya dalam kegiatan pembelajaran tadi, Yang sehingga kok mungkin ada tadi, misalnya anak kita ya. yang tidak tercapai lagi itu untuk tugas pembelajaran. Ya ini makanya yang kami serupa itu ada kadang-kadang anak itu ya kurang minat belajarnya itu seperti tadi kan ada yang main, ada yang terkadang ada juga yang tadi tuh yang ada kebenarannya yang tadi ada yang tengah itu berarti yang taruh dia di tengah kan supaya tetap perhatiannya gitu tapi itu sudah memang dia kurang pendengaran gitu. Kemudian ada juga yang masih takut untuk mengeluarkan Mengeluarkan ya, pendapatnya. terus menjawab secara lisan itu agak ragu-ragu takut itu yang kesulitan bagaimana apakah dia paham atau tidak itu. Nah, kalau di pembelajaran matematika yang sudah lakukan untuk apa namanya supaya anak-anak itu Ya terkadang bagi permainan sudah sekarang tanya jawab secara sila mungkin dan ada temannya yang membuat pertanyaan dia yang jawab gitu terkadang dan selalu dia buat pertanyaan sendiri nanti dia tukar lagi sama temannya jawab lagi atau buat pertanyaan sendiri jawab sendiri. tadi kan ada permainan seperti yang itu apa namanya media itu lu buat sendiri tapi yang terus tidak biasa Dan adik-adik yang ada sih anak-anak. Kalau tadi kemarin nggak bisa jadi kita lanjutkan dan anak yang selalu gunting dia gitu. jadi secara umum kalau dari hasil observasi itu jadi itu pelajarannya sudah pembelajaran sudah dilakukan tadi sudah berjalan sangat baik tadi tapi ada beberapa catatan yang perlu kami berikan kembali ini ada beberapa catatan yang kembali nah tadi kalau pas
kan karena kita observasi gitu. Jadi enggak apa-apa misalnya berjalan aja amani gitu maksudnya. Karena kan jam pertama kan sudah begini. Iya, mungkin nyampe juga. Iya, enggak ada masalah sih sebenarnya kalau enggak ada apa namanya. Kalau tidak doakan saya sudah langsung aja misalnya. Kemudian nah ini yang lihat enggak tadi pembagian kelompok. Ada yang 7 yang lihat ada enggak yang 8 baju? Nggak ada. Bentuknya sebenarnya juga tujuh, tapi ada satu orang yang nggak masuk, Iya. makanya dia Masukkan tiangnya untuk kelompok efektif yang paling efektif itu sekitar 4 kalau begitu kelompoknya akhirnya anak-anak itu nanti semua bisa terlibat. Tapi ini sudah anak-anak namanya anak ada besar kan, sekarang nggak mau dia digabung sama lagi sama perempuan ini mah. Nah itu dia kalau yang kita lihat juga tadi pembagian kelompoknya itu dasar apa gitu kan, artinya kalau kita lihat homogen jenis kelamin tadi kan. Sering jangan coba kan. Nah, karena mereka malas sudah tidak mau dia kurang gairah mereka gitu. Sering singgung sudah yang kalau yang gabung dia gitu. Yang perempuan sama yang laki ini masih Itu mungkin sekarang karena ini yang terjadi. faktor dia perubahan mungkin. Itu PR kita kan, PR kita supaya Gimana strateginya supaya iya, mereka itu kan mau tujuannya gitu. anak-anak itu supaya mereka itu bisa dalam kelompok itu supaya mereka itu bisa kerjasama baik dengan gender apapun gitu ya. Ya memang yang sudah dapat laporan dari kelas sebelumnya kan memang mereka kelas ini memang mereka begitu dari kelas 5 katanya guru Danika nggak mau dia gabung yang lagi sama perempuan itu, dan makin kelas 6 semakin besar mereka darinya semakin sulit lagi dia anu gitu. Kan tujuannya kita mereka membuat dulu gitu. kan tujuannya kita membentuk mereka dalam kelompok itu supaya mereka bisa kerja tim, bisa kolaborasi. Karena salah satu tujuan profil lulusan itu juga kan kolaborasi, bisa kerjasama gitu kan. Nah, supaya itu juga muncul gitu. Nah kolaborasi ini tidak hanya dengan laki-laki, Iya. kan nanti kadang-kadang kita tidak ada teman kita laki-laki, Sampai kan, kan gitu dia kan. bilang kamu tidak akan bisa hidup tanpa laki-laki. Ya. Tapi itu sudah namanya mereka kan. Suka saling ngejek, saling apa itu. Kita perlu buatkan kenyataan. Gitu. Nah, gimana mungkin ada taktik-taktik strategi dari Mas Rizal? Nah, kalau dia lebih apa namanya sering-sering lah nanti di apa namanya diadakan dalam permainan misalnya Islam seling anak itu Islam seling. Walaupun dalam agama kan memang dibatasi, tapi kalau dalam hal-hal tertentu misalnya kerjasama ini kita pembelajaran supaya mereka itu seperti tadi Sering dia coba pasti ada sudah yang saling ngejek gitu, sering dia coba dia gitu kan, pasti ada yang saling ngejek, yang perempuan nangis sudah gitu. Nah, bisa dibuat tanpa sadar misalnya dalam bentuk kelompok itu misalnya dalam hal-hal non formal misalnya sudah berhitung satu dalam kelompok 1, 2, 3 Kita pakai hitungan ya siapa yang bisa gitu ya. sama Ya namanya. secara tidak sadar mereka yang bentuk kelompoknya sendiri gitu ya, tidak dari misalnya tidak langsung dari kita misalnya, tapi nanti ada teknik atau metode tertentu seperti tadi misalnya suruh berhitung 1, 2, 3, 4 ulang lagi dari 1, 2, 3, 4 nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 2 nomor 3, nomor 3 misalnya, atau nanti lalu bisa menggunakan papan digital misalnya, bisa juga kan secara acak nanti bisa juga itu kalau kamu coba ambil gitu. Ya. Nah ini kebanyakan yang laki-laki juga kan dari 7 orang yang perempuan. Banding 2 Iya, gitu. iya. Nah, tadi kegiatan pembelajaran bersama tujuan pembelajaran itu sudah disampaikan. Penting juga Bu ketika kita belajar itu menyampaikan aktivitasnya. Setelah tujuan pembelajaran ini ya tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan ini tujuannya kita lakukan. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini nanti kita akan bermain, nanti kita akan bermain dulu. Jadi kita akan berkelompok, nanti akan berdiskusi bersama. Misalnya nanti aspek pembelajaran kita, misalnya seperti itu ya. Nah, itu juga perlu nanti disampaikan supaya peserta didik ada gambaran ya, ada gambaran apa yang akan aktivitas yang akan dia lakukan nanti ketika kita pembelajaran. Nah kemudian tadi Ibu kan ada apa namanya ada yang tidak mungkin, terus mungkin, kemudian sangat mungkin dan pasti itu. Nah, bisa nggak misalnya kalau dibuatnya KPD 1 gitu ya supaya lebih efektif. Kan tadi anak itu diminta menulis kalau menurut dia akan lebih efektif itu nanti sediakan aja dalam KPD
kerja langsung ya kebagian ininya gitu kan. Nah, di sana juga ada pengertian ya. Tapi mungkin apa tujuannya itu dari Dr. Nadi gitu. Ya, supaya mereka bisa juga menulis secara mandiri yang ada itu sebenarnya yang Tapi menurut dia itu akan lebih efektif nanti sudah sediakan aja SKPD-nya sebanyak peserta didik tersebut, sebanyak sebanyak kelompok. Cukup misalnya berapa kelompok bisa tadi? juga mendirikan Ya, bisa juga, tapi karena ada di kelompok itu ya. Kemudian perlu juga kita perbiasaan untuk dalam kelompok itu kita berikan peranan. Misalnya dibagi tugasnya, jadi berperan seperti ini, dan itu bisa dilakukan juga. tadi kan yang sering gantian juga ya. Mungkin ini masukan dari yang Oke, silakan. Ini yang kita kemudian harapkan. ya ketika kan tadi juga memberikan RPD sambil memberikan RPD itu menjelaskan secara detail dengan anak-anak itu kita jelaskan secara detail cara menggunakan RPD itu cara menulis itu harus kita sampaikan secara detail. Nah setelah kita menyampaikan secara detail terus kita konfirmasi kepada anak bagaimana sudah seperti apa kan supaya nanti mereka tidak bingung. Kan sering kita kalau kita memberikan RPD langsung kan nanti mereka bingung. Ada cara. Nah perlu nanti kita jelaskan secara detail nanti judul RPD itu apa saja yang langkah-langkahnya kita di sana kemudian isinya apa semua kita secara detail ya. Nah tadi juga yang lihat ada apa namanya kan ada peluru juga nulis tadi ya nulis tadi. Nah sebaiknya pengertian peluru siapkan saja dulu dari terlebih dahulu gitu siapkan sheetnya ke dalam bentuk sudah tabel kelompok 1 kelompok 2. Nah tinggalkan nanti dimasukkan aja dimasukkan supaya lebih rapi maksudnya lebih tertarik juga. Nah kemudian KPD-nya alangkah baiknya kerjaan ini ya ini masukan gitu ya. Karena KPD itu kan salah satunya dia isinya harus jelas, kemudian yang kedua menarik. Kan ada apa namanya ada gambar, ada poin, mungkin bisa dibuatkan tabel seperti ini misalnya. Coba ada gambar ini, bacanya rata kan, kita akan lebih visualnya akan lebih kena gitu, daripada misalnya seperti ini misalnya. Gambarnya di sini. Iya, misalnya gambarnya sini. Atau di sini di atas merah. Iya, atau kan ini kepercobaannya kan, sini kan percobaannya. Nah nanti di bawahnya kesimpulannya nanti buatkan dia nanti di sini ada KPD supaya mereka lebih menarik, lebih tertarik untuk mengisi apa. Ada warnanya, ada warna merah misalnya, sini warna merah di sini sama warna kuning misalnya warna kuning. Bukan juga tadi tayangan ke LCD juga. Iya. Kita jangan sampai itu karena dari segi pembelajaran terakhir nanti kan ada kegiatan namanya refleksi adalah bercermin apa yang sudah kita lakukan, apa yang lebih, apa yang kurang, kira-kira bercermin oh ini kurang, saya lakukan. Jadi kalau yang lihat di ya kembali ke sini ya. Ini dalam kegiatan pada. Ini sebenarnya dari awal yang berikan apa namanya kembali tapi misalnya kita memilih model PBL misalnya. Oh maka sintaknya atau langkahnya nanti berarti setelah pembukaan gitu ya, setelah kegiatan awal terus kita ada orientasi terhadap masalah, kemudian mengorganisasi pendidik, kegiatan pembelajaran, kemudian kita organisasi untuk diskusi belajar, kemudian ada apa namanya presentasi dan sebagainya gitu kan. Nah, ini jadi itu konsepsinya kalau kita menggunakan model pembelajaran, tapi harus kita menggunakan sintaknya gitu. Kenapa? Karena memang ini hasil penelitian. Nah, apakah boleh nggak kita mengembangkan sebuah model? Boleh saja sebenarnya, tetapi itu kan
baru kita bisa pakai di kelas itu kalau sudah ada penelitiannya sebenarnya. Kalau berdiferensiasi itu bukan strategis, tapi dia pendekatan. Ada pendekatan diferensiasi, ada proses, ada pendekatan. Dan ini tidak harus muncul dia ketiga-tiganya. Pilih mana yang Ya, mana yang misalnya mau kita kita pakai. kita penekanannya seperti apa. Artinya kita jangan hanya dia ada di dalam dokumen kita tapi tidak kita laksanakan gitu, itu maksudnya kan. Nah seperti ini misalnya definisi konten ini. Bisa satu tidak kita naikkan. Iya, nggak apa-apa. Misalnya satu yang mau kita laksanakan, misalnya di produknya, misalnya kita memberikan pilihan, namanya diferensiasi itu kan ada perlakuan berbeda maksudnya. Namanya diferensiasi berbeda, ada perlakuan berbeda. Iya, ada perlakuan berbeda. Kenapa muncul diferensiasi itu? Karena anak-anak kita itu memiliki pengetahuan, pengalaman, kemudian tingkat pengetahuan dari rangkap yang berbeda, daya pengajarnya juga berbeda, sehingga itu muncul diferensiasi. Nah, kalau diferensiasi konten itu lebih kepada materi yang kita gunakan. Kita sesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik. Misalnya ada untuk anak-anak yang memang memiliki kemampuan yang sangat bagus, kita berikan dia materinya agak padat misalnya, dia agak kompleks. Kemudian anak-anak kita yang memiliki pengetahuan yang masih kurang sekali, nah mungkin kita akan lebih sederhanakan misalnya Ini kan salah satu kelas bagaimana cara kita ada yang padat kemudian ada yang. Nah itu makanya kan peran strategi kita, makanya di sana kelompok itu bisa juga berdasarkan apa namanya kemampuan anak itu kita buatkan kelompok itu berdasarkan kemampuan supaya kita nanti enak lah menjadinya maksudnya ya. Tapi itu kan tergantung strategi ibu yang kelas ibu yang lebih tahu. Kalau mau pendekatannya seperti itu misalnya berdasarkan kemampuannya, misalnya ada anak yang baru berkembang, kemudian anak yang sudah mahir atau sudah bagus ya. Nah, bisa juga supaya ibu itu mudah memberikan pendekatan. Anak yang kurang itu banyak diskusi, lebih banyak kita memberikan scaffolding istilahnya kan akan lebih banyak kita memberikan bantuan-bantuan lama-lama lepas ya. Nah, kemudian diferensi proses itu ya tadi ada diskusi dan sebagainya, kemudian ada karena itu namanya kalau misalnya ada itu namanya prosesnya ya. Ada bimbingan klasikal, ada bimbingan kelompok di situ kita berikan. Nah kalau produk ini tuh ini lebih kepada kita bagaimana kita memberikan pilihan terhadap anak itu, misalnya ketika anak itu kita suruh untuk membuat sebuah produk di akhirnya misalnya. Kalau yang tadi itu sebenarnya belum apa namanya belum diferensi produk. Ini maksudnya yang mungkin nanti akan kita perdalam adalah segala sesuatu nanti saja ya. Nah untuk kemitraan ini Bu, nah kemitraan ini itu kemitraan ini kepada kemitraan dengan siapa misalnya kemitraan dengan kepala sekolah. Ibu juga bisa misalnya mengundang kepala sekolah kalau dia belajar. Tidak apa, kita undang, masukkan dia kemitraan dengan kepala sekolah di sana, atau kemitraan dengan orang tua siswa, sangat boleh. Kemitraan dengan apa namanya dunia usaha misalnya, tapi kan mungkin agak sulit. Itu sekedar contoh misalnya. Kalau di SMK itu ya memang harus, tapi kita di sini juga dengan guru ada kemitraan dengan siswa juga. Mungkin bisa mendiskusikan. Oke. Misalnya dia ada sekolah kita diskusikan nanti ya tidak apa gitu masuk sebuah kemitraan. Nah kalau mitra digital ini tidak masuk di sini mungkin nanti bisa dicoret ini. Lingkungan sekolah juga bisa masuk. Lingkungan sekolah ini ya kemitraan dengan masyarakat, maksudnya orang tua. Tapi nanti Lingkungan sekolah kan bisa sekolah. ya, maksudnya lingkungan sekolah itu yang ada pemanfaatan lingkungan sekolah. Berarti beda dia sama. Ya, iya kalau sekolah kan manusianya. Gitu. Nah, ini tak dia masuk di lingkungan sekolah berarti mencatat kita bisa masuk sekolah berarti kita tulis beda dia. Iya beda.
Kemudian, nah ini sebenarnya lingkungan sekolah itu lebih cocok sih masuknya di lingkungan belajar, nanti lingkungan fisiknya. Ruang fisiknya apa? Misalnya di sini ya, ruang fisiknya ya ruang kelas itu yang nyaman. Kemudian ruang virtualnya, nah ruang virtual ini maksudnya ketika kita menggunakan platform barunya, misalnya kita menggunakan Zoom, misalnya menggunakan Google Meet, misalnya itu ruang virtual, ruang pertemuan, ruang kelas, tapi via online. Kalau nggak ada ya nggak usah dinaikkan di sini. Iya iya. Budaya belajar, oke, betul ya. Menciptakan suasana belajar. Nah, ini sudah, ini termasuk dia apa namanya lingkungan belajar. Nah, kemudian pemanfaatan digital, nah ini di sini pemanfaatan digital itu lebih kepada sumber yang kita gunakan dalam kegiatan belajar. Misalnya seperti tadi, kita menggunakan Google Meet itu bisa di sini pemanfaatan digital. Dan kita menggunakan apa misalnya AI misalnya itu masuknya di sini. Nah, proyektor juga sebenarnya masuk. Tapi kalau yang pribadi penekanannya pemanfaatan digital itu lebih kepada sumber atau aplikasi yang kita gunakan. Jadi tadi kan yang cari gambar-gambar itu di AI gitu. Itu pertama ketika kita gunakan di dalam kegiatan belajar. Misalnya kemudian PPT misalnya, itu sama di sini. Kan itu sumbernya kan. Nah, itu yang kita manfaatkan di kawasan digital. Ada juga kadang-kadang sumber pembelajaran itu memang tidak butuh yang kawasan digital, ada juga. Seperti nanti di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada yang sama sekali tak. Tapi kan materinya di bukunya itu tidak ada, lebih banyak yang cari di luar. Iya, jangan terpakai dengan buku. Buku itu kan salah satu sumber. Malah kalau tiangnya tidak sarankan pakai buku, cari aja lebih banyak ya. Cari di luar, lebih banyak ya, gambar-gambar ya. itu juga cari di luar aja nggak ada. Dan juga mungkin ya, Anda kalau kita setelah makan ya, supaya tidak terlalu bingung gitu ya, terlalu banyak itu cukup kegiatan awal, inti, akhir. Kalau tiap malahnya oret-oret aja kita 1, 2, 3 langkah-langkah. Tapi itu betul-betul sederhana. Daripada misalnya kita download banyak tapi tidak. Ini jadi banyak yang terkurangi juga gitu. Iya betul. Nah terus ini kan untuk apa namanya untuk refleksinya. Nah kalau refleksi di sini misalnya kita ambil posisi refleksi tadi kan ajak anak untuk misalnya bentuknya itu menanyakan apa yang sudah Pelajari. ya apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dipahami, misalnya apa yang sudah dipahami tadi, misalnya apa yang perlu kita tingkatkan bisa ke depan, atau misalnya apa yang mau dipelajari lebih Apa yang ingin diketahui ya, lagi. lebih jauh lagi misalnya itu bisa kita ganti kita nanti dulu itu saja sih kalau asesmennya ya sudah kan tadi yang sudah belum melakukan asesmennya juga dari awal secara umum sudah biasa. Misalnya kalau begini terus anak-anak kita biasa mungkin mohon maaf Bu, sekali lagi itu masukan dari kita. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Udah. Dari keseluruhan itu penguasaan rasa itu aja yang sebelumnya sudah disampaikan karena keberhasilan kita itu Dan juga anak yang tidak mau diam seperti tadi sudah melihat kan? Iya, iya. tantangan itu Tantangan. itu tantangan Tapi kalau masih wajar biar jam belakang mereka supaya nggak jenuh juga. Tadi sempat ya jam berapa gitu nanti ke jam berapa? Ada lagi proses belajar. Kapan kita pulang? Ya pulang sudah nggak usah mau balik tuh gitu dia diam. karena di kelas ibu saya mati ada anak di atas aktif Tinggi, aktif dia nggak bisa diam. 2 orang ya yang Gitu di ya, atas Pak. Ini aktif. saya gitu ya. Saya mati walaupun sudah berulang kali disebut mati juga tantangannya ibu dulu itu Waktu pertama yang baru naik memang luar biasa ada yang udah dengar. kalau yang perempuan alhamdulillah Marah okat Pak Haji tadi Pak yang tidak terlalu pintar tapi yang berusaha untuk tekun betul coba yang belum begitu tuh
Itu yang susah nih. Ya tekun tetap. Yang susah tekun itu yang susah gitu Ya, menjalani. anak itu kan tekun kita ngaji gitu. Konsistennya yang Iya, apalagi kalau kita pintar lagi tekun lagi kan gitu. Apalagi kita pintar terus tekun gitu. Kelemahan penilaian ini Kiri, Pak. Apakah kita bisa menggunakan terbak ataukah memang tujuan pembelajaran? Tergantung guru, tergantung. Tapi kalau sematif itu ya mungkin nanti berapa kali sih dia mau bisa terbang. Biasa jam kadang terbak ya. Bisa. Tapi kalau formatif itu ya memang harus kita lakukan ya. Setiap awal sebagai pematik ya bisa. Iya. Sebenarnya kalau kita mengerucut ke tujuan pembelajaran CT kemudian ke tujuan pembelajaran, kita nggak terlalu banyak kegiatan pembelajaran. Kalau di buku itu memang terlalu luas, sering sama terlalu luas ya. Padahal tujuan pembelajaran kita nggak terlalu luas lah. Jadi itu hanya fokus saja kita ke tujuan pembelajaran. Jangan terlalu banyak pengembangannya lah gitu. Kalau itu terlalu banyak pengembangannya, arahnya ada kabel juara, kalau terlalu tipis ya, enggak dari begini baju. Belajar mungkin kalau dari siang pribadi, bilang yang dan tugas siang juga.